atau kembali bertekuk mukanya karena gagal meraih gelar juara. Ya seenggaknya bisa masuk Asia lah. Nah, Sampurasun Boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Jadi sekali ini kita akan berbicara tentang Persib lagi ya Boboto. Tapi Persib seperti apa nanti Boboto bisa tahu di dalam obrolan kita ini. Tapi kali ini Opa kembali mengajak teman-teman wartawan Persib Bandung untuk mengungkapkan segala rasa, segala pendapat dan opini yang mereka punya tentang Persib Bandung. Kali ini Opa didampingi oleh sebelah kanan Opa? Tian dari kompas.com. Tian dari kompas.com. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya? Dan sebelah kiri Opa, Boboto pasti sudah tahu. Ini orang top sekali nih. Wajahnya ada di mana-mana, ada di billboard di mana-mana lah. Karena memang orang top ini. Siapa nih? Om? Saya Ferry dari Radar Bandung. Ferry dari Radar Bandung ya teman-teman Boboto. Boboto kan udah lihat nih dua penampilan Persib Bandung di putaran kedua ini. Yang hasilnya tidak sesuai harapan teman-teman Boboto. Kenapa? Yuk kita ajak teman-teman wartawan Persib untuk ngobrol soal itu. Pertanyaan pertama Opa buat rekan kita nih yang paling muda, yang paling keren. Wah, jomblo. Dan masih jomblo. Bung Tian. Ya. Apa sih menurut Anda ya yang membuat langkah Persib di putaran kedua ini kembali tersendat setelah menang partai pertama lawan Persita, tapi di partai kedua ternyata bisa dilucuti oleh oleh Bali United. Kita nggak tahu pertandingan besoknya, tapi kita bicara dulu apa yang terjadi dengan Persib. Enggak, Kang Tian. Saya lihat sih mungkin ada beberapa pemain baru juga kan yang masuk ya, ada dua penyerang David Da Silva sama Bruno Santaniede ya. Ya, Bruno. Nah, kalau saya lihat sih keduanya masih butuh adaptasi juga, masih mencoba untuk mempelajari ritme permainan Persib itu seperti apa. Dan kalau ngelihat dari sisi permainan sih saya ngelihatnya dalam dua pertandingan ini Albert kayaknya lagi coba skema dengan false winger ya. Jadi skema baru nih ya. Gak tahu skema baru atau tapi saya baru ngelihat ini. Jadi Bruno itu secara line up dia dipasang di sektor kiri. Ya. Cuman ketika dalam mode menyerang dia itu selalu gerak ke tengah. Nah seharusnya kalau misalkan dalam false winger itu ketika si Bruno gerak ke tengah, ada pemain gelandang yang harusnya bisa menutupi posisi dia. Cuman jadi ditinggal oleh si Bruno ya. Cuman kemarin kayaknya masih belum kelihatan nih skemanya. Tapi sebenarnya skema yang cukup menarik sih kalau menurut saya. Cuman tinggal bagaimana koordinasinya antar lini aja, antara lini depan dengan lini tengah khususnya. Kalau skema itu tidak jalan, Anda yakin nggak Robert akan tetap ngotot mempertahankan skema itu? Kalau kemarin sih mendengar pernyataan Robert akan ada perubahan permainan yang coba dilakukan. Jadi kemungkinannya akan ada perubahan skema yang akan diterapkan Robert di lawan Borneo. Okay. Karena kemarin kelihatannya masih belum terlalu koordinasinya masih belum terlalu kelihatan padu lah gitu. Okay. Apalagi dalam posisi bertahan gitu kemarin. Okay. Lawan Bali United kan lebih sering dicecer di kiri. Okay. Bung Ferry. Siap. Apa opini Anda? Bener nggak ada kurang adaptasi pemain depannya sehingga macet nih langkah Persib? Kan kita berharap ketika putaran kedua dijalankan ya satu pertandingan dilewati dengan kemenangan, dua kemenangan, pertandingan kedua dilewati dengan kemenangan. Kalau tadi Bung Tian ngomong belum ada koordinasi atau permainan yang belum padu gitu di depan. Menurut Anda gimana? Iya, saya juga melihatnya begitu ya, karena baru dua pertandingan ini dijalankan oleh Bruno sama David Da Silva gitu. Ya saya rasa mereka belum padu, belum menemukan ritme permainan gitu kan. Dari si gelandang pun belum paham nih bola-bola seperti apa yang diinginkan mereka nih. Misalkan kan mungkin David Da Silva lebih senang misalkan dengan bola terobosan atau apalah, karena dia juga ya pelari kencang. Mungkin Bruno lebih kepada dia bisa berlari tapi dengan kita bisa manfaatkan postur tinggi dia gitu kan. Makanya kemarin di babak kedua itu mengganti Ezra dengan yang dilakukan crossing ya memang cukup berubah permainan itu untuk Bruno sendiri gitu. Dia
beberapa kali mendapatkan bola enak untuk dilakukan heading. Jadi saya rasa ya itu tadi belum padu antara gelandang dan para pemain lah, intinya para permainan belum menyatu gitu. Kalau dari 2 pertandingan belum padu, apakah pertandingan ketiga sudah padu atau memang Robert harus mengganti pemain-pemain wingnya, ya penyerang sayap untuk mencari tipikal yang cocok dengan keinginan David dan Bruno? Sebenarnya kalau saya ngelihat titik tumpu permainan Persib di bawah Robert Alberts itu kan ada di lini tengah ya, Pak. Artinya ya sektor winger juga tetap berperan. Cuman intinya gini, tetap harus ada yang namanya penyerang itu memang tugasnya untuk mencetak gol. Hanya saja kalau misalkan dia nggak punya nggak dapat support tidak ada support sistemnya, ya susah juga gitu. Karena kelihatan dalam 2 pertandingan terakhir ini, baik itu Bruno atau David da Silva seringkali untuk nyari bola sampai ke tengah lapangan. Ya memang secara permainan terlibat dalam kombinasi permainan. Cuman kalau untuk seorang penyerang sampai nyari bola ke tengah lapangan itu kan jadi salah satu pertanyaan ya, jadi satu tanda tanya gitu. Ada apa gitu? Berarti kan yang harus ditingkatkan itu adalah gimana caranya supply bola ke lini depan itu berjalan lebih cair gitu, lebih fluid lah gitu. Oke, kalau begitu, apakah materi pemain Persib sekarang memang kurang untuk bisa memahami taktik, strategi dan skema ini buat Robert Albert, Bung Ferry? Saya rasa bukan tidak memahami, belum memahami gitu ya. Karena ini udah putaran kedua loh. Iya, enggak, maksudnya gini kan, 2 pemain baru. Masalahnya kan 2 pemain baru nih. Iya, tapi kan mereka juga butuh support, sementara supportnya belum ada dari lini kedua dan pemain yang lain. Ya itu tadi saya bilang bahwa belum tahu kepingin si striker ini seperti apa. Harus saling memahami dulu. Chemistry-nya belum dapat nih gitu. Karena dalam latihan sih is oke lah, misalkan oh ya ini apa yang diharapkan pelatih itu seperti ini di latihan. Oke, bisa menjalankan. Tapi ya saya yakin gitu, apa yang di latihan sama pertandingan itu pasti akan ada bedanya. Oke. Karena mungkin tensi latihan tidak ada tensinya gitu kan. Tidak ada tekanan, tapi pas saat pertandingan pasti ada tekanan. Oke. Mungkin di situ. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Apa yang harus diperbuat Bruno dan David ketika situasi masih sama seperti pertandingan pertama dan kedua? Kan kita mendatangkan mereka cetak gol. Mereka tidak harus jadinya harus berharap. Tapi kalau tidak harapan itu nggak ada ya mereka nggak jalan-jalan dong. Yeah. Gimana Bung Tian? Ya kalau saya sih intinya kalau misalkan bukan dari Bruno atau si Davidnya gitu ya, artinya seluruh tim secara keseluruhan gitu. Gimana caranya biar bisa chemistry-nya itu biar cepet dapat gitu. Bagaimana caranya mengetahui apa sih yang diinginin sama David atau apa sih yang diinginin sama bola seperti apa yang diinginkan oleh Bruno. Nah itu sih sebenarnya yang penting komunikasi dalam timnya itu sendiri. Ya maksud saya gini, kalau itu belum ketemu, kan harus ada yang berbuat sesuatu supaya Persib on fire lagi, supaya Bruno dan David bisa gol. Apakah dia harus menampilkan teknik individu tingginya sehingga harus jadi gol gitu loh, Bung Baru. Iya. Karena nggak bisa kita terus bertahan menguji chemistry-nya sementara kita sudah di posisi terjepit ini, udah terlempar dari posisi 3 besar gitu. Saya lihat ya boleh lah gitu, maksudnya Bruno sama David menunjukkan skill individu gitu ya. Tapi tetap aja gitu, tidak ada support dari pemain lain pun susah. Sebagus-bagus apapun, contoh lah misalkan pemain kelas dunia Lionel Messi atau Ronaldo, tidak ada support dari yang lain, mana bisa mereka seperti itu gitu. Betul sih, cuma persoalannya ini sampai kapan ada support itu ya, ini gitu. Jadi makanya pekerjaan rumah juga untuk Coach Albert ya, gimana caranya untuk bisa membuat sebuah sistem permainan atau mungkin sistem di dalam tim itu sendiri, gimana caranya pemain-pemain baru ini bisa cepat padu dengan tim gitu sih. Jadi pekerjaan rumahnya ada di pelatih juga sebenarnya. Jadi sekarang adalah reputasi Robert Albert dipertaruhkan nih. Jika dia gagal mendapatkan formula terbaru untuk menghidupkan 2 strikernya, bahaya nih reputasinya, bisa tercoreng terus nih. Yes. Iya, bukan masalah reputasi sebenarnya gitu kan. Tapi saya lihat di sini tinggal bagaimana ngeramu tim ini untuk menemukan chemistry sebenarnya. Bukan pertaruhan, karena kalau pertaruhan kan dia kontrak jangka panjang ya masih aman sebenarnya. Ya gitu maksudnya kan? Oke, kontraknya cuman kredibilitas dia mungkin sedikit diragukan. Itu yang saya maksud kan, akhirnya kan lari ke sana karena kita nggak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini di mana tuntutan itu begitu tinggi. Tapi saya yakin pertandingan selanjutnya skema tidak akan sama. Saya yakin ya.
apa yang ditampilkan pada saat lawan Persik, saat lawan Bali ataupun nanti Borneo dan pertandingan selanjutnya, saya yakin pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Artinya pemain Persib sekarang dituntut kinerja positif, dituntut pemahaman yang lebih baik lagi, pasti, kecerdasan. Karena gini Pak, ketika misalkan sebuah tim berbicara soal target juara, itu bukan cuma soal bicara, tapi harus menunjukkan sikap yang benar-benar bahwa harus menunjukkan sikap bahwa kita memang pengen juara gitu. Sikap itu udah muncul belum di tengah lapangan? Sejauh ini saya belum melihat ada sikap yang benar-benar, apalagi di pertandingan besar ya. Saya belum melihat itu gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kinerja para pemain, tapi saya belum melihat adanya sikap dari para pemain atau dari tim itu sendiri menunjukkan bahwa kita ingin juara gitu. berat. Iya, itu pun sama pernah apa ya? Kalau nggak salah di pertandingan kemarin dan ya. Si coach bilang ya belum menemukan ya punten gitu. Sekali lagi benar kata Tian tadi, bukan maksud merendahkan kinerja teman-teman gitu ya, bukan merendahkan permainan teman-teman di lapangan, cuman ya itu saya lihat juga belum ada satu keinginan kuat untuk menang lawan tim besar gitu. Apalagi laga besar lah. Ya laga besar lah gitu kan. Iya kita tahu kalahnya sama Persija, Arema, Persebaya, sekarang Bali United gitu. Itu kan tim besar gitu sudah. Wah ini buat saya ini gawat. Apapun itu gawat buat saya ya. Artinya gini loh. Ketika Persib sudah tampil di lapangan mestinya tanpa harus diingatkan, tanpa harus dikasih komando, mestinya itu udah muncul dari diri pemain, ya nggak? Ya maksudnya menunjukkan sikap aja gitu, sikap kalau kita pengen juara gitu. Ya itulah, apa mereka lupa atau sebenarnya ada masalah lain yang lebih hebat dari ini sehingga ini karakter pemain nggak muncul bahwa mereka tuh adalah tim yang dibentuk menjadi juara gitu. Ada masalah lain kira-kira dalam tim sehingga ini nggak muncul gitu. Kapan ini muncul gitu loh? Enggak sih, kalau kasih lihat untuk masalah di dalam tim nggak ada ya, karena ya, yang saya lihat di sini adalah yang paling yaitu chemistry. Belum menemukan itu. Hanya ya punten gitu, permainan bagus di saat lawan tim-tim di bawahnya lah gitu kan. Kalau chemistry jadi biang keladinya, kenapa di tim melawan tim-tim yang mediocre kita bisa muncul gitu. Sementara tim yang rivalitasnya tinggi kita nggak bisa muncul. Hanya chemistry atau saya nggak percaya ya chemistry deh. Sebenarnya gini sih, harus bisa menjaga konsistensinya juga sih. Karena kalau menurut saya ngelihat dari di putaran pertama itu kita lihat Persib tuh sempat inkonsisten di seri pertama ya. Dengan susah menang, dengan 4 kali imbang. Kemudian bagus di seri kedua, bisa mengalahkan Bayangkara FC juga. Cuman ketika masuk ke seri ketiga down lagi gitu. Nah, konsistensi ini yang sebenarnya harus dijaga. Sikap menjadi juara itu menjaga konsistensi untuk meraih hasil positif dalam setiap pertandingan gitu. Oke. Bobotoh. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di sesi kedua. Yang pasti akan makin panas nih. Karena masih banyak yang belum dipahami oleh teman-teman wartawan yang selama ini tahu jeroannya Persib Bandung nih. Jauh Persibnya sekarang di Bali. Jauh. Teman-teman wartawan, Bung Tian. Ya. Gimana Opa? 2 pertandingan udah kita lewati dan hasilnya memang tidak sesuai harapan ya. Kalau saya sih inginnya Persib menang dan menang. Ternyata 1 miss ya dilucuti oleh Bali United. Nah, bagaimana ke depannya nih? Ketika persaingan akan semakin memanas gitu. Ketika rasa chemistry belum juga bisa diatasi oleh seorang coach Robert yang membesut tim udah 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun setengah. Ya. Bonus setengah itu. Jadi intinya sih begini ya, kalau misalkan melihat peluang masih sangat berpeluang karena kompetisi juga masih panjang, dan kalau melihat persaingan antara perbedaan poin dengan tim-tim yang ada di atas ya, karena kan Persib sekarang keempat ya. Ya. Yang masih bedanya antara 2 poin sampai 3 poin lah. Jadi masih kalau melihat peluang masih sangat terbuka, Persib masih berada di jalur juara. Cuman masalahnya ya itu gitu. Gimana caranya kita bisa lebih menunjukkan lagi sikap bahwa kita itu emang benar-benar ingin mengincar gelar juara gitu. Karena positioningnya saat ini
satu kaki Persib itu udah hampir terprosok nih. Waduh, gawat ini. Dengan kita kalah di beberapa pertandingan besar melawan tim-tim yang bisa dibilang sebagai pesaing juara juga gitu. Kita itu benar kata Alberts bahwa Persib itu berada dalam posisi menempatkan Persib pada posisi yang sulit setelah kalah lawan Bali United. Makanya ini ketika nanti pertandingan-pertandingan khususnya menghadapi tim-tim pesaing juara juga, ya mau nggak mau harus all out harus bisa menang karena saya takutnya gini, ketika di akhir nanti penentuan gelar juara poinnya rapat-rapat, bahkan mungkin peringkat 1 dengan 2 sama, kan ditentukannya dengan head to head. Ya. Nah kalau misalnya kita nggak bisa maksimali di pertandingan gede, khususnya dengan lawan-lawan tim yang pesaing juara lah katakanlah, ya itu jadi bumerang untuk kita gitu. Iya, bumerang. Dan satu kakinya sudah terprosok dalam jurang. Ya sedikit kakinya sudah mulai agak terprosok lah. Gitu. Aduh, ini gawat ini Bung hampir. Peri. Jadi gimana treatmentnya ini selain kita harus menang ini? Iya, tidak ada kata lain menang. Hanya menang. Hanya menang. Tidak ada ruang untuk draw ataupun kalah ya. Udah nggak bisa, udah masuk bisa. putaran 2. Udah masuk putaran kedua, yaitu tadi. Benar kata Tian, satu kaki sudah hampir tiko sewa ke jurang gitu. Karena kan di endingnya tadi, di itu apabila posisi 1 posisi 2 dengan poin yang sama, ya diambillah head to head. Makanya kesempatan untuk membalas kekalahan di putaran pertama itu, ya inilah saatnya. Jadi tidak ada, ya wajib menang sih. Ya wajib menang. Tapi kesalahan Persib apa sih sehingga mereka harus terprosok satu kaki di jurang? Itu tadi tidak ada. Itu tadi tidak ada apa ya? Terpleset di laga-laga krusial. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Loh, kenapa bisa terpleset di laga-laga krusial? Apakah kita mental nggak punya? Padahal kan kita terkenal sebagai tim sultan katanya, ya. Punya 4 pemain asing dan beberapa tuh pemain naturalisasi. Kemudian juga ada beberapa mantan pemain nasional, ada Febri bekas mantan pemain nasional juga kan, ada Teja bekas pemain nasional. Tapi kok hasilnya seperti ini sih? Saya pikir kalau misalkan untuk kenapanya saya lempar ke Bobotoh karena kayaknya Bobotoh juga tahu gitu apa yang jadi permasalahannya gitu. Nggak usah saya bilang juga Bobotoh pasti udah tahu apa gitu. Dengan masalahnya. Ya Anda juga bicara aja nggak apa. Mungkin frame-nya sama dengan Bobotoh atau mungkin berbeda kan? Ya intinya itu seperti yang saya bilang tadi, sikapnya itu yang belum kelihatan. Nah, gimana caranya harus menunjukkan lagi nih gitu. Entah itu dari mentalitas, entah itu dari moral ya, entah itu dari fighting spiritnya di lapangan gitu. Atau gini, pemain harus malu karena kita udah 5 kali kalah oleh tim rival yang punya sama-sama punya tradisi juara. Harus malu nggak pemain? bukan lebih ke malu sih sebenarnya gitu. Apa ya? Harus bertanggung jawab. Ya. Ya wajar gitu, dalam pertandingan ada menang, ada kalah, ada seri. Ya bisa dibilang wajar gitu. Tapi momennya kurang buat tepat. Saya tidak wajar kan kalahnya dari Persija, Arema, Persibaya dan Bali United. Meskipun Persija bukan pesaing juara ya. Ya. Tapi ini ada rivalitas nih, ada sejarah di belakangnya gitu. Ya itu tadi. Tumbuhkanlah sikap ingin juara gitu. Itu dari belum terlihat pada pertandingan besar. Pertandingan besar lah gitu. Sedangkan 4 atau 5 tim ini yang 4 tim yang mengalahkan Persib ini kita bisa bilang calon juara gitu ya. Meskipun Persija di bawah rada jauh poinnya gitu, tapi siapa tahu bisa bangkit di ini kan kita nggak tahu. Ya inilah sepak bola tidak bisa ditebak. Ya. Mungkin saja Persib bisa kembali ke track yang sebenarnya, tapi mungkin juga akhirnya 2 kaki Persib terjerumus ke jurang. Dan tambahan dari saya mungkin ini lebih ke bagaimana memanage tekanan dengan baik. Karena nggak bisa dipungkiri lah, menghadapi pertandingan besar tekanannya pasti lebih besar. Ya artinya secara mental belum bagus. Ya itu berarti harus di manage lagi gitu. Bagaimana kita bisa tenang, bisa lebih fight di pertandingan besar. Intinya memanage tekanan itu loh. Ya, memanage tekanan mungkin juga akan jadi kata kunci di pertandingan selanjutnya. Ya karena tapi saya juga melihat setiap kali Persib bermain ini terlihat monoton buat saya. Saya nggak tahu apa teman-teman juga berpikir seperti itu ya. Contohnya begini, ketika kita bertanding harus menarik pemain, itu aja yang ditarik pemainnya, dan itu aja yang dimasukkan, sehingga tidak ada daya kejut, tidak ada momentum positif yang hasil dibuat. Bagaimana teman-teman melihat hal seperti itu? Saya rasa itu sudah template. Iya. Kenapa template? Karena itu tadi targetnya juara.
target juara, tapi template itu udah diketahui oleh pihak lawan sehingga mereka tahu kalau saya si Erja masuk berarti saya akan melakukan hal seperti ini untuk mematikannya. Si siapa masuk Butan akan seperti ini. Jadi udah ketahuan dong. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya Robert untuk merubah template itu ke depannya agar bukan kembali ya. Karena kan memang posisinya juga sekarang masih bukan di klasemen pun ke posisi keempat dengan perbedaan 2 poin atau 3 poin gitu. Maksud saya bukan kembali menemukan ritme permainan yang baik lah untuk bisa mengejar posisi teratas lagi. Oke. Itu bukan karena pemain pas-pasan ya? Enggak lah. Orang squad melimpah kok. Tapi yang main itu juga squad melimpah. Ya itu kan sebenarnya lebih ke kebutuhan tim ya. Maksudnya pergantian pemain juga itu merupakan hak prerogatif pelatih dan memang pelatih yang melihat langsung kebutuhan tim yang di lapangan itu seperti apa. Kayak kemarin lawan Bali United pada akhirnya menarik Febri dengan menggantikan masuknya Ezra Walian. Saya pikir itu satu pergantian yang cukup efektif ya, dalam artian Febri memang babak pertama nggak terlalu tune in untuk bermain. Kemudian masuk Ezra Walian, lebih banyak serangan dari sisi kanan. Itu saya pikir menjadi salah satu opsi. Mungkin memang kalau kemarin lawan Bali United ada beberapa peluang kayak Beckham. Ya ada, kita nggak bisa menafikan ya. Di sepak bola itu ada yang namanya faktor luck. Ada faktor kurang keberuntungan. Ya mungkin masih ada dari sananya juga gitu. Atau bisa begini nanti lawan melihat nih ketika Robert menarik si A masukin si B, dirubah ya permainannya sehingga Persib menyerang lagi, tapi sebenarnya ditekan di situ ada counter attack dan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Persib Bandung. Saya pikir sih sebenarnya gini, dalam posisi tertinggal ya nggak ada pilihan lain selain harus menyerang. Itu mah udah hukum alami dalam sepak bola gitu. Oke. Tapi mungkin nggak sekarang karena Persib dituntut harus menang, akan menampilkan sepak bola menyerang yang frontal dan suka tidak suka ada beban nanti di pundak si David dan Bruno. Mereka harus cepat mencetak gol karena dialah yang bertugas untuk memproduksi gol-gol kemenangan buat Persib. Tapi gini, ya memang menjadi beban, tapi beberapa kali rata-rata biasanya bodo amat lah kita nggak cetak gol, yang penting tim menang. Iya kan? Iya, jadi itu bukan suatu tuntutan gitu. Beberapa kali wawancara saya nggak cetak gol nggak apa-apa saya nggak cetak gol asal yang penting tim menang gitu. Ya pemain bisa berdari seperti itu, tapi Boboto tidak bisa menunggu seperti itu kan. Iya. Masa kita harus bersandar pada lini kedua lagi? Emang selama ini cetak gol terbaik dari lini kedua ya. Gelandang ya, diambil oleh Rashid dengan 5 gol gitu kan. Sebenarnya Wander Luiz top skor sih kemarin. Wander Luiz top skor berapa gol sih? 6 gol ya? 6 gol. Tapi kan dia udah bukan milik kita lagi. Ya, sebenarnya itu. Jadi gimana? Jadi persoalannya bisa begini dong. Ketika itu macet, gelandang macet, kita dari siapa lagi bisa mencetak gol? Dari tendangan penalti seperti Bruno kemarin. Sebenarnya sih kan kalau misalkan di sepak bola itu memang tugas utama penyerang itu memang mencetak gol. Cuman dalam posisi deadlock, penjaga gawang pun harusnya bisa mencetak gol gitu. Kalau memang memiliki peluang gitu. Ya. Artinya di sini juga harus ini juga sih, lebih efektif aja dalam memanfaatkan peluang. Tapi ini sepak bola Indonesia, Bung. Belum ada saya lihat kiper mencetak gol gitu. Ya kan ini mah ibaratnya gitu. Kayak waktu dulu kan Liverpool sempat Alisson Becker kan cetak gol ya. gitu. Ini Persib, Bung. Persib Bandung atau Persib Belanda saya nggak ngerti nih sekarang ya. Karena banyak orang Belanda dalam tim Persib. Ya, tapi apapun itu ya, semua pemain sekarang dituntut menampilkan performa terbaiknya ya. Pasti tim besar. Tanpa itu Persib tidak jadi apa-apa. Tanpa itu Persib menjadi tim sultan yang selalu kesulitan ya menghadapi lawan-lawannya. Dan ini tidak kita inginkan, jelaskan. Betul. Jadi harusnya Boboto juga terus mendukung Persib, begitu. Kalau saya sih teringat teringat quotes-nya dari Bill Shankly sih. Siapa tuh? Mantan pelatih Liverpool zaman dulu lah. Bill Shankly pernah bilang kalau misalnya jangan dukung kami di saat menang ketika kalian tidak bisa mendukung kami di saat imbang atau kalah. Oke. Tapi Bung harus tahu, Bung. Menjadi Boboto itu dari sejak brojol. Ya, bahkan saya juga sama. Jadi mereka tidak ada Persib di Bandung, menang atau tidak menang, mereka sebenarnya mendukung Persib. Cuma ketika memang kalah, mereka melampiaskan kekecewaannya gitu. Ya. Jadi bukan berarti mereka tidak mendukung Persib. Wajar untuk melampiaskan kekecewaan, tapi dengan cara-cara yang bisa dibilang inilah, jangan merusak lah gitu ibaratnya gitu. Apa sih yang merusak?
Yang ada cuma demo kan kemarin. Ya maksudnya dengan cara-cara yang positif lah. Artinya jangan terlalu mengekspresikan kekecewaannya, jangan terlalu berlebihan juga gitu. Ya, main bola mau menang kalah. Ya itu tadi. Boleh berekspresi tapi jangan kelewat batas. Bukan kelewat batas ya. Sampaikanlah dengan baik, bla 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 bla. Tidak arogan gitu. Karena saya yakin di dalam tim pun inginkan yang terbaik. Memang kan siap. Ya itu tadi, tidak ada tim sepak bola yang ketika bermain ingin kalah, kecuali ya itu tadi. Ya kan? Apa itu tadi? Bukan, maksudnya kayak ada diskusi atau apalah. Tidak ada, saya yakin gitu kan, ada yang bermain di belakang maksudnya. Cuman ya itu tadi, tidak ada satu tim pun yang ketika bermain ingin kalah ataupun imbang. Ya. Mereka selalu pasti ingin menang. Ya, barangkali begini ya. Boboto boleh berteriak, boleh memprotes, boleh memaki tanda kutip, tapi tidak boleh menyentuh tim. Ya. Karena bagaimanapun tim itu bekerja dan berkarya untuk kejayaan Persib, dan itu untuk dikembalikan pada Boboto. Artinya Persib jadi sentuh, misalkan pemainnya dimaki-maki di depan muka, jangan ya. Ya intinya boleh aja dari agak jauh lah gitu. Untuk demo ya nggak masalah lah, itu kan bentuk ekspresi. Untuk rasa cinta loh. Untuk rasa cinta. Cuman intinya jangan sampai merusak hal-hal yang kayak bikin anarkis, terus mengganggu ketertiban dan lain sebagainya kan, itu juga udah nggak boleh. Ya nggak masalah untuk demo, untuk mengkritik wajar gitu, wajar. Maka tadi saya bilang jangan sampai nyentuh Persib. Biarkan Persib dengan timnya berkarya buat Boboto, buat nama besar daerah. Kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa. Iya, oke Boboto. Makin mari kan obrolan kita lanjutkan lagi di edisi berikutnya ya. Kita lanjutkan lagi obrolan yang semakin panas ini. Terbukti saya sudah kesanan nih menunggu statement tajam dari teman-teman wartawan ini. Tapi apapun yang akan dilakukan oleh teman-teman wartawan itu adalah demi kebaikan kita semua ya. Tidak ada niat kita untuk menjelekkan satu siapa atau pihak mana, enggak. Kita hanya ingin mengutarakan aja apa yang ada di dalam pikiran kita. Boboto, kan belakangan ini ramai juga nih. Ada teriakan Rene out ya. Meski tidak diteriakan oleh semua Boboto, saya yakin itu hanya sebagian lah yang Boboto berteriak seperti itu. Nah, bener nggak sih atau apa udah pantas sih Rene Abel harus diberhentikan di Persib? Kita lanjutkan obrolan ini. Bung Tia. Iya, bagaimana komentar tentang Rene out gitu? Ya itu kan tagar gitu. Sah-sah aja ya sebenarnya kalau supporter ada suara-suara seperti itu, mungkin ungkapan ketidakpuasan mereka gitu ya. Apalagi kan di beberapa pertandingan besar sempat kalah, ya itu mah ekspresi dari supporter lah ya ibaratnya. Cuman kalau saya melihatnya gini, belum saatnya. Artinya kalaupun misalkan pergantian pelatih itu bukan solusi. Artinya pergantian pelatih itu nggak ngejamin sebuah tim atau Persib itu bisa langsung jadi juara. Enggak. Iya gitu. Betul. Karena banyak yang Boboto di match bilang gini, kesal di pelatihnya, emang bisa jadi juara mau apa ganti pelatih kan itu, gitu. Maksudnya itu tetap jadi kontroversi. Itu kalau menurut saya sih belum saatnya, karena bukan jaminan juga kalau udah ganti pelatih terus kita bakal jadi juara, karena ada proses lagi yang harus ditempuh gitu. Ya. Kayak gitu sih kalau dari saya mah. Oke. Bung Beri. Kalau dari saya sih jauh lah, maksudnya masih kita lihat secara logis ya, Persib aja maksudnya sekarang di posisi keempat, poin pun tidak jauh gitu kan sama Bayangkara. Hanya beda 3 dengan beda 3 kan peringkat pertama, meskipun cuma dari head to head kita masih kalah sedikit gitu. Iya, itu satu kaki lah kalau kata Tian tadi, satu kaki. Tapi secara satu kaki man, satu kaki hampir. Jadi dek tiko sewa gitu. Kaki aja jadilah. Jadi ya itu tadi ya sekarang ganti di tengah jalan pun saya rasa percuma gitu. Persib posisi keempat belum terlempar dari posisi 5 besar gitu. Jadi ngapain dia ganti pelatih? Ya kita tunggulah sampai beres akhir musim seperti apa, evaluasinya dilakukan seperti apa. Jadi mohon bersabar teman-teman Boboto. Ya saya juga Boboto melihatnya ya, kita masih di jalur juara sebenarnya ya. Dan dengan bersandar dari itu aja sebenarnya kok agak aneh kalau Rene diminta mundur ya. Apalagi yang saya dengar kemarin adalah Rene dikontrak panjang gitu. Sampai 2025 ya. Nah, kan nggak mungkin direvisi ya kontrak itu. Ya bisa-bisa aja sih kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak. Cuman kayaknya sih ya belum lah gitu maksudnya.
belum saatnya gitu. Kalau bisa aja kalau ada hal mendesak itu seperti apa hal mendesak itu? Coba Ya bicara misalnya yang kalau lebih misalkan konkret, Om. sampai turun ke posisi papan bawah atau papan tengah gitu kan, anjlok banget, ya itu kan tidak menutup kemungkinan gitu. Oh gitu. Iya, tidak menutup kemungkinan. Berarti harapan Boboto yang berharap Rene Out juga sabar ya, mungkin ada tuh peluang seperti itu. Ya ada, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin kan kalau di sepak bola ini. Oke, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Ya, jika misalkan ada hal yang tidak diinginkan sehingga prestasi Persib anjlok ya. Bener-bener pure turun banget sih. Benar-benar terjun bebas seperti itu tidak kita inginkan ya. Tapi kalau itu terjadi ya namanya sepak bola ya. Bisa aja terjadi. Nah, kalau itu terjadi misalkan ada tuntutan Robert karena sudah tua loh Robert, karena teknik taktikalnya udah nggak zamannya lagi gitu. Kira-kira apa yang harus dibuat itu? Menarik Robert selamanya atau menempatkan Robert di belakang aja, dia hanya sebagai sutradara di belakang panggung, tapi muncul misalkan ada stand pelatih lah, kita tahu Yaya tuh udah udah AFC ya kan, Budiman juga sudah semua, jadi sebenarnya udah bisa dimajukan lah meski belum memegang AFC Asianya gitu, AFC Pro-nya belum Pro-nya. Ya tetap aja Opa, maksudnya gini, dengan kita misalkan dengan amit-amit terjun gitu kan, terus Pak Yaya atau Pak Budiman yang naik, belum tentu itu pun cepet tune in. Jadi ya tetap kan? aja. Tetap aja biarlah dulu gitu, maksudnya biarlah dulu Robert bekerja seperti apa sampai akhir. Bukan berarti saya membela Robert ya dalam di sini gitu. Cuman yang saya rasa pergantian pelatih atau misalkan asisten pelatih pun naik nanti, saya rasa tidak akan langsung tune in juga gitu. Ya. Karena kan gini, saya Opa Tian pasti beda kepala dong, beda pemikiran dong. Iya kan? Makanya saya tanya-tanya ini. Iya makanya saya yakin itu pun butuh waktu, nggak akan langsung tune in, nggak akan langsung tancap gas. Butuh waktu ini jadi menarik buat saya. Kalau butuh waktu, jadi 2,5 tahun itu apa yang udah dikerjakan Robert tuh? Kalau kita nggak jadi juara musim ini? Ya sebenarnya gini ya, dalam sepak bola itu emang kadang kita harus berdamai dengan yang namanya proses. Artinya gini, ini yang paling tidak enak didengar oleh Boboto. Iya, proses memang, ini. Iya, karena memang gini, kita nggak bisa menafikan lah. Realitanya memang kayak gitu. Kita contoh lah, Jurgen Klopp di Liverpool dia butuh waktu 4 tahun kok untuk bisa bawa Liverpool kamu kok juara. ngutip omongan Subaktiar sih? Ya, enggak bukan ini, tapi kan emang kenyataannya seperti itu. Sir Alex Ferguson ketika dia butuh waktu beberapa tahun, 3 atau 4 tahun sampai akhirnya dia bisa jadi 85 jadi juara sih. Iya. Lebih lama Lebih lama. Bahkan Bill Shankly ketika di Liverpool pertama kali dia membesut Liverpool di tahun 62, dia itu butuh waktu 2 tahun untuk bisa bawa Liverpool naik ke kasta teratas lagi. Oke, Bung Tian atau Bung Perja, saya melihat 2 tahun yang sudah dibuat oleh Rene Abed ternyata juga belum memunculkan misalkan talenta muda selain Beckham yang sering ditampilkan. Jadi prosesnya seperti apa yang ingin diharapkan oleh Robert? Itu tadi bukan sebenarnya Robert saya yakin ingin membentuk tim untuk berkelanjutan. Iya kan? Makanya di tim ini ada beberapa pemain muda seperti Beckham, seperti Bayu Fikri, ada Akil Safik, ada Safri Lestaluhu, terus ada Dimas, ada Ferdi Iya, gitu tapi kan yang dimainkan hanya siapa? Beckham. Targetnya apa? Siapa? Targetnya Fikri. apa? Hah? Target Ya, itu makanya kalau 2 tahun saya tuh sebenarnya kalau saya pribadi melihat 2 tahun kan kepotong Covid muncul yang lainnya gitu loh. Kepotong Covid. Setahun. Ya sih, tapi berarti kan itu kan setahun setengah. Oh iya. Jadi 1 tahun itu kan tidak ada aktivitas sepak bola gitu. Tapi kita harus tahu dalam sejarah Persib Bandung, terutama di liga profesional ini ya, belum ada pelatih asing yang bisa menggendong Persib menjadi juara. Ya. Ini adalah pertaruhan Robert Abed. Bisa enggak, apalagi dia kan kontrak panjang nih. Makanya tadi saya bilang, kalaupun hari ini tahun ini tidak lagi juara, saya tuh berharap secara pribadi saya tuh berharap ada muncul talenta-talenta muda yang sudah disiapkan untuk menggantikan seniornya, sehingga di liga besok tidak gagap lagi. Iya gitu. bisa saja itu diterapkan asal targetnya tidak juara. Ya itu dia masalahnya. Kalau kan harusnya rangkaian sejarah itu pun jadi pedoman dia gitu loh. Sebenarnya kan gini ya, kalau misalkan memunculkan romantisme di zaman Kang Robi, Kang Yusuf atau era-eranya ketika kita juara Perserikatan dan Liga Indonesia,
pemain-pemain muda itu kan sebenarnya udah digembleng dari zaman Marek Janota. Artinya tetap ada proses yang ditempuh, nggak langsung tiba-tiba langsung. Iya, makanya kalau tidak ada juara ada hal yang dimunculkan. Beckham. Ya. Beckham itu kan salah satu produk. Bukan hanya Beckham gitu, harus berani dong gitu. Supaya di musim depan kita udah settle gitu loh, udah bisa apa semen itu masukin bidak ke sini, naik ke sini. Iya, gitu. tapi kan prosesnya nggak semudah itu gitu. Selain Beckham kan ada beberapa pemain muda yang pernah dimainkan. Ada Bayu Fikri, ada Mario Jardel. Iya, tapi kan durasinya itu durasinya. Iya, sabar kenapa? Itu makanya saya bilang kalau tidak ada juara, tidak bisa menghasilkan juara, ini jadi pukulan juga akhirnya buat Robert. Sudah main butut, tidak terjuara deh. Kalau saya sih ngeliatnya apa masalahnya bukan dari si Persibnya atau dari Robertsnya, cuman dari jenjangnya. Kalau misalkan di luar negeri itu jenjangnya udah jelas. Ada Liga U23, ada Liga U18. Jadi ketika mereka naik ke senior, mereka tuh udah nggak gagap, dan kemudian ada beberapa kompetisi-kompetisi lainnya kayak FA Cup misalkan di Liga Inggris atau Piala Liga. Nah, ajang-ajang seperti itu bisa dijadikan tim-tim tersebut untuk mencoba untuk pemain muda. Ya, di Indonesia sebenarnya udah di Indonesia kan belum ada kayak gitu. Masih kurang sebenarnya. Masih kurang kalau menurut saya, karena jenjang karirnya itu harusnya lebih berjenjang lagi. Ya memang Bobotoh sepak bola kita memang tidak pernah bisa dikonsep secara ideal ya. Dalam prakteknya pun masih banyak tawar menawar, sehingga pemain-pemainnya memang ada yang cepat matang, ada yang lama matangnya, sehingga wajah-wajah baru jarang dimunculkan. Barangkali perbedaannya adalah Persebaya Surabaya dibanding dengan pemain muda. Saya nggak tahu bagaimana cara penanganan sehingga pemain muda timnas semua Persebaya. Pokoknya itu sudah ditunjukkan oleh Persebaya. Dan mari kita tunggu Bobotoh. Bagaimana akhir cerita Persib musim ini? Apakah akan bisa berdiri dan berjingkrak yang angkat piala di podium juara, atau kembali bertekuk mukanya karena gagal meraih gelar juara? Ya seenggaknya bisa masuk Asia lah. Nah, apapun itu ya Bobotoh, kita tunggu semua ya. Sabar Bobotoh. Semua butuh proses. Mesti kata ini yang terakhir nggak enak, pesan butuh proses ya. Ya mau nggak mau berdamai dengan itu sih. Oke Bobotoh. Sampai di sini dulu obrolan kita dengan teman-teman wartawan yang begitu hangat ini. Sampai jumpa Bobotoh. Jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberi like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten terbaru yang akan Opa sampaikan pada Bobotoh di lain kesempatan. Terima kasih Bobotoh. Ciao.